untuk menyusun APBN 2025 dan juga sedikit mengingatkan tahun 2024. Kita tahu tahun 2025 APBN kita disusun dengan asumsi pertumbuhan 5,2, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000 per dolar, yield SPN 10 tahun di 7%, harga minyak mentah di $80 per barel, lifting minyak di 605.000 barel per hari, dan lifting gasnya 1.005.000 barel setara minyak per hari. Kalau kita lihat tahun 2024 yang baru saja kita tinggalkan dan ditutup, pertumbuhan ekonomi 2024 pada akhir tahun seluruh tahun dicapai dengan pertumbuhan 5,03. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas 5%, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa. Indonesia juga menutup tahun 2024 dengan prestasi inflasi yang hanya 1,57%. Ini juga di bawah asumsi tahun 2024 dan ini juga hasil kerja nyata dari pemerintah terutama untuk terus menjaga harga-harga yang bisa berkontribusi terhadap inflasi, termasuk tim pengendali inflasi terutama yang dikoordinasikan di daerah-daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri Dalam Negeri. Nilai tukar rupiah tahun 2024 akhir periode itu sudah di 16.162. Meskipun untuk year to date-nya di tahun lalu adalah sebesar Rp15.847. Kita melihat dari mulai Januari dan terutama semenjak Presiden Trump dilantik awal Januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan eksekutif order Presiden Trump yang terus-menerus menimbulkan gejolak. Sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah yang nanti kita akan jelaskan. Untuk sampai dengan akhir Februari kita end of period Rp16.340 per dolar, year to date-nya di Rp16.309 rupiah per dolar. Tadi untuk inflasi year on year kita sedikit mengalami deflasi 0,09 dan untuk month to month-nya juga mengalami deflasi 0,48%. Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan interaksi reaksi dari negara-negara blok besar, entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko bahkan juga, telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara. Indonesia alhamdulillah kalau kita lihat pada tahun 2024 kita bisa menjaga yield to date-nya di 6,8% untuk SBN 10 tahun local currency dan end of period-nya di 7%. Kita lihat deviasi dari asumsi 6,7 di tahun 2024. Nah, tahun ini asumsi kita 7% hingga akhir Februari realisasi end of period-nya 6,88%.
dan year to date-nya di 6,98. Ini adalah bulan-bulan Januari Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Seperti tadi saya sampaikan, shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order yang muncul dari Presiden Trump dan kemudian memunculkan retaliasi atau respons. Sedangkan harga minyak kita lihat dengan adanya disrupsi yang begitu besar di level global dan kecenderungan melemahnya ekonomi negara maju, harga minyak juga mengalami perlemahan. Akhir tahun 2024 di 71,6 dolar per barel, year to date-nya di tahun lalu mencapai 78,1. Nah, untuk 2025 ini end of period-nya harga minyak di 74,3. Year to date 75,6 dolar per barel. Ini adalah harga yang kalau kita lihat dibandingkan asumsi APBN yang kebetulan untuk 2024 dan 2025 menggunakan asumsi harga minyak yang sama yaitu 82 dolar per barel. Ini lebih rendah. Tentu akan mempengaruhi nanti beberapa bagian dari APBN kita. Entah untuk belanja dan juga dari penerimaan kita, baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Deviasi yang cukup besar dari asumsi tentu akan kita perhitungkan. Lifting minyak kita tahun lalu tercapai 579,7 ribu barel per hari. Lebih rendah dari asumsi APBN yang 635 ribu barel per hari. Kalau kita lihat di sini, APBN 2025 sudah menurunkan asumsi lifting minyak dari 635 ke 605 ribu. Namun hingga sampai Februari ini, realisasi dari lifting minyak baru mencapai 551,7 ribu barel per hari. Demikian juga dengan lifting gas. Realisasi tahun lalu adalah 978,8 ribu barel setara minyak per hari. Itu lebih rendah dari asumsi yang 1.033.000. Dan tahun ini hingga Februari lifting gas kita adalah 978.000 di bawah lifting asumsi 1.005.000 setara minyak barel per hari. Ini adalah postur asumsi makro yang menjadi fondasi untuk penyusunan postur APBN. Dan kami akan terus memonitor, memitigasi berbagai dinamika yang terjadi apabila menimbulkan risiko yang berpengaruh kepada APBN maupun terutama kepada masyarakat dan perekonomian. Dengan kondisi asumsi akhir tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dan perkembangan yang terjadi dalam 2 bulan ini, maka kita lihat postur APBN 2025 hingga tahun 2025 akhir Februari.